termasuk antum nih duduk di majelis ilmu. Nah, ini mengalahkan jihad ini, mengalahkan pahala jihad. Ya, karena kita berada di malam-malam awal bulan Dzulhijjah, gitu ya. Nah, ini menjadi satu nilai ibadah yang amat sangat mendasar dalam kehidupan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang apabila kita melakukan aktivitas di dalamnya, maka bernilai pahala yang melimpah. Dan begitu juga Imam Ibnu Abbas menekankan kita agar selalu menjauhkan dari segala bentuk-bentuk maksiat. Kenapa begitu? Ya, menurut Ibnu Abbas bahkan ditafsirkan yang dimaksudkan bahwa Allah menghormati bulan ini, memuliakan bulan ini, orang yang beramal soleh dilipat gandakan pahalanya. Namun ketika dia berbuat dosa, dosanya pun dilipat gandakan. Tidak seperti bulan-bulan yang lain yang berbuat dosa. Begitu maksudnya. Maka jangan pernah kita berbuat kesalahan dan dosa. Ya intinya sebenarnya berbuat dosa kapan saja juga dilarang. Gitu. Tapi kata Ibnu Abbas, kamu kudu hati-hati bila mana melangkah tergelincir dalam perbuatan dosa di bulan-bulan dimaksud. Ya, terutama di 10 hari ini, antum berbuat sesuatu yang tidak benar, maka itu akan dilipat gandakan. Itu yang saya bilang. Kalau panitia kurban benar niatnya karena Allah dan benar berjuangnya di bulan ini, masuk surga paling dulu. Tapi ketika panitia ada penyimpangan, bahkan dia menyalahgunakan daripada amalan mutawif, masuk nerakanya paling dulu. Satu itu. Makanya ini penting diingatkan, jadi supaya di bulan ini benar-benar berjuang. Ya, karena nanti ada aktivitas yang luar biasa di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu penyembelihan hewan kurban yang sama-sama kita siarkan dalam hal ini. Ya, kita siarkan dan kita lakukan sesuai dengan tuntunan yang diperintahkan Allah dan Rasul, agar semua apa yang sudah kita niatkan, rencanakan berjalan mulus, berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Insya Allah itu akan menjadi keberkahan sendiri buat kita. Nah, begitu saudara, 10 awal bulan Dzulhijjah jangan pernah kita sia-siakan untuk berzikir, untuk berbuat baik, membaca Al-Quran, bersilaturahim, merencanakan sesuatu kebaikan dan seterusnya. Allah akan melakukan yang terbaik juga untuk kita. Maka inti poinnya sebenarnya di dalam Quran bahwa di bulan Dzulhijjah di awal-awal ini kuncinya adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan pernah kita mengurangi taat kita kepada Allah dan Rasulnya, atau ketaatan Allah dan Rasulnya kita kalahkan akan nafsu kita, itu akan buruk seburuk-buruknya. Jadi kita nggak pernah taat sama Allah dan Rasulnya, kita lebih mengikuti keinginan hawa nafsu, itu yang menjadi masalah. Ya, itu akan jadi masalah berat bagi kita. Jadi kita tidak mendahulukan taatnya, tapi mendahulukan nafsu kita di dalam hal-hal yang pada sesuatu yang diperintah, tetapi nafsu yang kita kedepankan bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya mereka yang akan diberikan kemenangan dan diberikan keunggulan-keunggulan di dalam segala bidang dan bidang kebaikan, begitu ya. Ini yang dimaksudkan bahwa kalau kita udah takut kepada Allah dan taat kepada Allah dan bertakwa di dalamnya, maka kebaikan akan diberikan Allah, amal kita dilipat gandakan, dosa kita diampuni, dan segala kesalahan kita dilebur oleh Allah. Itu kemenangan yang sangat luar biasa. Ya, disebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian kepada semua manusia dengan perkataan yang tegas, dengan perkataan yang benar. Benar katakan benar, batil katakan batil. Yang salah adalah salah, yang hak adalah hak. Katakan kepada semua orang yang demikian. Diperintahkan oleh Allah, qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Balasannya adalah yuslih lakum a'malakum, maka amal-amal kalian akan selalu diperbaiki oleh Allah. Yuslih lakum a'malakum. Ya. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum,
Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Itu yang diinginkan oleh Allah. Jadi kalau kita taat kepada Allah, kita kedepankan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka amal kita bakal diperbaiki, dosa kita diampuni, dan kita dijadikan Allah sebagai orang yang memperoleh kemenangan